Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Ntar dulu, suaraku tak bikin biar cool gitu, biar ngebas-ngebas gitu. Alright, ini tentunya kawan-kawan sudah tahu besok dini hari kita punya big match lawan Manchester City. Apakah ini akan jadi momen di mana kita membalas dendam atas kekalahan di 2 musim lalu di final Liga Champion? Tapi sebelum itu kita bahas ada berita yang cukup mengejutkan sih menurutku. Kabarnya ini sumbernya ngomong-ngomong dari Sky Sport. Sky Sport itu bilang bahwa Lautaro itu akan di bench atau di bangku cadangkan lawan Manchester City. Tentunya ini adalah imbas dari, kalau benar ini bukan hal yang bukan hal yang mengejutkan sih, karena sudah 4 pertandingan di Liga dia tampilnya agak mengecewakan. Walaupun ya sebenarnya bukan salah dia. Pertama, dia datang paling telat, kemudian dia tidak 100% fit, kemudian sempat cedera juga. So banyak yang bilang bahwa sekarang ini Lautaro Martinez itu kondisinya hanya 80-an persen. Dan terus terang di pertandingan-pertandingan itu memang terlihat di mana biasanya dia sprint, wah lari ke sana, pressing ke sana kemari. Itu memang tidak kelihatan di beberapa pertandingan awal. Nah, kalau ini cukup bisa diterima ya. Tapi ada berita berikutnya sama juga dari Sky Sport Italia bahwa Bisek akan dimainkan alih-alih Benjamin Pavard. Kalau ini terus terang aku kurang percaya. Kenapa? Karena satu, Bisek itu atribut defense-nya dia so-so, nggak terlalu bagus walaupun nggak jelek juga. Ya memang dia excellent dalam melakukan kontribusi di build up serangan. Dia sering kayak siapa ya? Kayak Fratesi tapi versi dari center back, sering tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti, sundul-sundulan bagus banget. Cuman dalam hal bertahan kalah jauh sih sama Pavard. Pavard kemarin itu cuman memang dia ada kesalahan, tapi sepanjang pertandingan menurutku dia cukup solid. Cuma satu aja, pas sundul-sundulan itu aja kalah dia. Tapi selebihnya aku nggak pernah Pavard ini, bahkan kalau dibandingkan, aku udah dulu sih bilang, dibandingkan Skriniar, which is Skriniar ini adalah center back terbaik Inter lah ya. Arguably oke, bisa diperdebatkan, tapi at least dia masuk di jajaran itu. Nah, bagiku penampilan Pavard di kemarin musim pertama dia di Inter itu bikin kita sudah lupa sama sekali dengan Skriniar. Nah, rasanya kurang masuk akal di pertandingan sekrusial ini Inter menghadapi City. Pavard dicadangkan, Bisek yang katakanlah masih hijau justru dia dikasih kesempatan. Kayaknya sih enggak, tapi kita lihat aja besok pagi. Nah, bukan kemarin, sorry. 2 hari yang lalu kalau nggak salah aku bilang bahwa Di Marco itu 90% kemungkinan nggak bermain, masih ada 10% kemungkinan. Tapi itu beritanya sudah turun bahwa dia sudah tidak diajak ke England karena cedera. Sekarang itu masih diperiksa apakah dia nanti ketika lawan Milan, lagi 4 hari ya, sekitar 4 hari lagi, apakah dia sudah bisa bermain. Yang jelas lawan City sudah tidak ada Di Marco. Sayang sekali. Tapi kalau melihat bagaimana penampilan Carlos Augusto kemarin ketika melawan Monza, walaupun kita gagal menang, tapi menurutku Augusto salah satu pemain yang performanya bagus. Walaupun ya tidak lebih bagus dibandingkan Di Marco, terus terang aja. Biarpun dia yang assist, kalau aku harus kasih nilai ya tetap bagusan Di Marco. Gitu bro. Nah, pertandingan besok ini sudah banyak komentar dari Rodri misalnya. Dia bilang kami rewatch atau menonton kembali pertandingan final dan kami bisa katakan bahwa Inter Milan itu benar-benar bermain sebagai satu kesatuan. Dia tidak hanya memiliki satu pemain kunci, tapi banyak pemain kunci. Ya, ada Barella, ada Hakan. Hakan ngomong-ngomong udah bisa main. Kemudian siapa lagi ya? Ya Thuram, kemudian Lautaro, tapi ini ya katanya Lautaro mau dicadangkan kan. Kemudian Di Marco, tapi Di Marco nggak bermain. Kemudian siapa lagi ya? Kayaknya ya itu saja sih. Kalau Darmian kita bilang pemain kunci kayaknya enggak. Cuman aku berharap kayaknya Dumfries layak diberi kesempatan bermain karena kemarin dia tampil bagus lawan Monza.
katanya habis pertandingan lawan City ini dia akan sudah tekan kontrak baru, semoga udah nggak berkepanjangan lagi, ini udah males banget cuma tanda kontrak aja lama banget. Kalau dari bola.net di City sendiri memang lagi gila-gilaan sih. Mereka ada di puncak klasemen Premier League dengan 11 gol, paling banyak golnya di Liga Inggris. Kebobolannya ya tidak paling sedikit sih, Arsenal yang paling sedikit, Arsenal dan Liverpool. Tapi kalau kita lihat selisih gol ya mereka tetap yang paling atas. Kalau kita bandingkan dengan Inter itu mencetak 9 gol, kebobolan 3, jumlah kebobolan sama, sehingga kalau diselisihkan ya kita 6, mereka 8. Jadi ya kalau kita perhitungkan lagi bahwa kan ceritanya Liga Inggris itu liga yang lebih bergengsi dibandingkan Liga Italia, ya cukup wajar kalau banyak pundit, banyak rumah taruhan yang lebih mengunggulkan Manchester City. Karena ya memang apalagi kalau kita lihat Haaland itu 4 pertandingan, aku liatin aja langsung 4 pertandingan, lihat berapa golnya ini, mana itu kok nggak ada, oh ini dia, jeng 9 gol Pak. Yang ada di peringkat kedua itu 3, dia sendiri 9 gol, 2 kali hat-trick loh. Ngerinya si Haaland ini. Kita berharap sih Acerbi kemungkinan besar nanti akan jadi starter karena kemarin kan sudah ada Fry. Kita berharap sama seperti saat final Liga Champions di mana Acerbi praktis bisa mengantongi Haaland. Nah, cuman ya waktu itu kita sial aja. Haaland berhasil diredam, tahu-tahu Rodri muncul. So, Acerbi bahkan dia sempat bilang bahwa musim lalu saya bermain dengan 40% atau 50% saja. Jadi kalau 40% aja dia bagus banget di musim lalu, semoga sekarang lebih bagus lagi. Atau jangan-jangan ini cuma lip service saja. Pokoknya aku nggak berani prediksi karena ini terus terang saja kalau kita fair, ini adalah pertandingan yang sangat berat bagi Inter. Inter saat ini ada di peringkat ketiga klasemen, sedangkan Manchester City ada di peringkat pertama dengan selisih gol yang luar biasa, dengan perolehan gol yang luar biasa juga. Apalagi ini yang berkali-kali diperingatkan, siapa yang ngomong, Acerbi sudah ngomong, itu De Vrij sudah ngomong bahwa City itu bukan cuma Haaland. Ya memang dia 9 gol, tapi jangan sampai kejadian waktu final itu terulang. Haalandnya berhasil diredam, ya yang lain muncul mencetak gol. Apalagi kalau kita bandingkan sebenarnya hampir semua pemain Manchester City itu lebih mahal dibandingkan Inter per position ya. Dari striker mereka punya Haaland banding Lautaro jelas mahal Haaland. Kemudian di posisi midfielder Bernardo Silva, kalau dibandingkan dengan Barella kayaknya masih mahalan Bernardo Silva ya. Aku lupa sih faktor umur sih. Kalau Bernardo Silva kayaknya 28 ya, 29. Barella kan baru 27. Kemudian Hakan bandingkan Rodri, jelas Rodri lebih mentereng, lebih mahal. Kemudian apalagi backnya kita Pavard nggak dipakai di timnas padahal bagus. Kemudian Acerbi udah tua. Dibandingkan dengan back mereka ada si siapa namanya, John Stones, kemudian siapa namanya yang dari Portugal itu, aduh aku lupa bah. Ruben Dias, kemudian paling mungkin Bastoni aja ya kalau dibanding sama Ake, mungkin lebih mahal Bastoni ya. Itu aja sih, kalau yang lainnya kayaknya semua mereka lebih mahal dibandingkan Inter. Tapi ingat, bola itu bundar. Buktinya tempo hari kan mereka kalah si siapa namanya, City kan sempat kalah, dia lawan apa ya aku lupa. Itu di pertandingan cup apa, pokoknya kalah lawan klub yang tidak terlalu kuat begitu. Kalau di liga ya menang terus mereka, poin sempurna dari 4 pertandingan itu 12 poin kan. So di Manchester City tetap bisa dikalahkan. Kalau nggak bisa dikalahkan ya udah seri aja nggak apa. Yang penting jangan kalah. Karena UCL ini formatnya berbeda. Aku sih belum bisa melihat apakah format yang sekarang ini lebih gampang atau lebih susah dibandingkan musim lalu untuk kita lolos dari fase grup ya. Yang jelas lebih banyak pertandingannya, lebih melelahkan. Tapi
belum bisa dilihat ini apakah lebih gampang atau lebih lebih susah gitu. Oke, itu aja dulu. Aku nggak akan bahas terlalu banyak untuk taktik karena kayaknya taktik Inter Milan nggak ada banyak perubahan. Kita sudah sangat akrab dengan rotational play dari pemain-pemain Inter yang mana aku sempat ngomongin di grup itu trio center back Inter itu ada suatu masa di mana itu tiga gelandang itu Barella, Hakan dan Miki itu di belakang semua. Backnya udah di depan gitu loh. So rotational play yang sangat fluid dari Inter ini sepertinya akan kita lihat lagi karena semua pemain Inter bisa bertahan, semua juga bisa menyerang. Kalau City ya udah jangan ditanya lagi. Alright, sampai jumpa besok pagi kita live reaction, kita nonton bareng, kita gembira bersama. Kalau sedih kita sedih bersama tapi jangan lama-lama sedihnya. Tapi aku optimis kita pasti bisa memberikan perlawanan. Makanya kayak omongnya siapa itu aku lupa. Kalau kita kalah itu haruslah karena lawan kita bermain lebih bagus, bukan kita yang bermain jelek gitu. Aku yang paling penting itu aja sih. Alright guys, jangan lupa sampai jumpa besok dini hari jam 3 Wita loh, jangan lupa. Karena kalau kalian WIB ya di jam 2 berarti. Oke. Ciao guys, terima kasih.